وانشهى اللي ذبحني من غير سلاح. يا شبيه المهايا نور وجه القمر، في حضورك تضيع كل الهموم. يا هلا باللي خذا قلبي وعقلي معاه، يا حلا هالكون كله في عيوني أشوفك، ما أبي غيرك ولا دور. Ya kan, selanjutnya dilanjut sama Ustadz Jaludin Mukini. Waktu tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hallamaka wa harrama ash-shirka wa nadaba ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa liman yakunu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa ilayhi. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin yang saat ini sedang berbahagia dan berbunga-bunga. Bahagia nggak nih? Bahagia nggak? Kayaknya enggak. Meragukan. Nggak kelihatan bahagianya nih kayaknya. Ada apa tuh? Ini lagi lapar. Allah bahagia ya. Jangan lupa niatnya. Niat nikah itu adalah ibadah. Pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan itu pasti belum punya pengalaman berkeluarga, pasti. Artinya secara umum belum pernah mengalami berkeluarga. Ya. Jadi penting sekali memiliki satu bekal untuk persiapan menjalani pernikahan dan rumah tangga. Karena dalam berumah tangga, pernikahan dan rumah tangga itu tentu punya cita-cita, yaitu cita-citanya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang artinya adalah keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang punya program menjadi keluarga yang soleh dan solehah, baik bapak, ibu, dan anak-anak dan keturunan-keturunan. Itu adalah cita-cita yang luhur di dalam membentuk rumah tangga. Apa saja sih? Ini asli dari Babakan Madang semuanya. Dari mana ini? Dari mana ini? Oh, Citerap. Ini dari mana? Hah? Oh, Sentul. Ini dari mana? Sukaraja. Ini Nanggung. Pongkor. Waduh, jauh juga. Nanggung. Taman apa? Malasari. Iya. Dari situ. Ya. Cipambuan. Ya. Ini Ambalang, orang dekat semuanya. Ini jauh nih. Ini dari Madang semuanya. Oh. Ini juga. Ini Karangtengah Madang ya. Semuanya berada di Babakan Madang ya, nggak ada yang dari luar ya. Alhamdulillah ya. Tentu persiapan kita dalam pernikahan dan rumah tangga itu kita harus tahu apa sih itu nikah.
Nikah dalam kita bisa lihat pengertiannya dari definisinya yang diambil dari kitab Ghayatul Akhyar. Di situ ada definisi atau ta'rif tentang apa itu nikah. Ya. Nikah adalah al-aqdul masyhur al-mustamilah yang syurutul arkan, yaitu satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Kenapa nikah itu ada syarat dan rukun? Kok sama seperti sholat? Kan nikah itu ibadah, ya, nikah itu ibadah dan memiliki syarat dan rukun sama seperti sholat, tapi beda syarat dan rukunnya dengan sholat. Kalau syarat sah sholat apa? Di antara syarat sah sholat adalah wudu. Artinya wudu itu adalah mensucikan dari hadas kecil. Kemudian bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar mensucikannya dengan cara apa ini? Mandi wajib. Mandi kan macam-macam ya. Ada mandi biasa, ada mandi kembang, ada mandi junub atau disebut yang mandi basah. Dan doa-doanya mungkin sudah dibagikan. Udah ya. Nah itu dibaca, dihafalkan, dibaca ya. Sebelum mandi junub dibaca doa niatnya. Ya. Pertama yang harus disiramkan pada bagian mana dulu ketika kita mandi junub? Kepala yang mana? Ya, bagian kepala. Keren nih berarti ngaji ini, ya. Keren nih berarti ngaji. Bagian kepala berapa kali? 3 kali. Terus selanjutnya bagian belah mana lagi? Kiri. Betul salah? Kanan dulu, sebelah kanan dulu. Sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya sebelah kiri sebanyak 3. Kemudian diratakan dengan menggunakan jari, diratakan sama pakai sabun maupun mau pakai debu terserah. Ya, pakai air tadi yang dikucurkan ya, yang dikucurkan. Dan tidak boleh nyepret ke bak yang kita ambil airnya. Yang namanya kalau air yang nyepret ke bak yang kita pakai itu apalagi terlebih airnya kurang dari 2 bulan namanya air apa namanya? Air apa namanya? Apa ya? Lama ngaji nih. Udah lama ngaji ketahuan nih. Ya udah bukan gak suci sebenarnya. Iya namanya apa itu? Suci tidak mensucikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Namanya air bekas pakai disebutnya. Bekas kayak pakai mandi, bekas wudu disebutnya air. Apa namanya? Wah, ketahuan sama gitu. Gak pernah ngaji. Ya. Ketahuan atau ngajinya belum lupa atau gimana nih. Ya, selanjutnya nanti ya, karena dalam pernikahan dan rumah tangga ini perlu bekal yang lebih jauh lagi, terutama dalam menjalankan kehidupan, semuanya harus berdasar pada hukum agama dan berarti harus ngaji. Saya nggak bisa menyampaikan semuanya di sini. Kalau menyampaikan semuanya di sini bisa 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, jadi cari lagi di lingkungan masing-masing, majelis ya. Di rumah majelis taklim bapak ada gabung sekarang kalau nggak mau, karena kita butuh ilmu. Sama ini juga di lingkungan rumah masing-masing ada majelis taklim hadir karena jangan gengsi gabung sama ini dan jangan gengsi. Yang penting saya dapat ilmu, mau dapat ini mau dapat emak ya saya gabung. Yang penting saya fokus duduk dapat pahala, zikir, kemudian dengarkan ceramah dapat ilmu. Saya pakai, saya amalkan. Siap nih? Karena kedepannya bagaimana hukum istri terhadap suami, bagaimana hukum suami terhadap
Kita harus nanti bahasan insya Allah akan sampai situ dalam pengajian. Ya syukur-syukur bisa dipakai hari itu. Ya bila pun tidak, bisa bekal kita nanti atau buat anak-anak kita ke depan. Ya, ngaji ya. Kemudian bacaan Al-Quran yang masih belum ini lancarin. Sholatnya yang masih belantang-belantong. Ya, kita belantang-belantong. Belang-belang. Ya, sholat kagak ya. Kayak gitu. Nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya calon pengantin mulai saat ini nggak ada yang meninggalkan sholat. Nah, mulai saat ini nggak ada yang masih belentang-belentong sholat enggak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, tuh. Kembali ke masalah tadi, syarat nikah ya, syarat nikah masuk ke dalam masalah syarat sholat tadi. Di antara ada suci, ada suci dan ada syarat sholat. Ya. Kemudian masuk ke masalah syarat pernikahan. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Ya. Nggak bisa yang satu Islam yang satu bukan Islam, nggak bisa dinikahkan dalam Islam. Ya, harus semuanya dalam keadaan Islam. Baik pengantin laki-laki, perempuan, saksi, wali, dua orang saksi, semuanya harus dalam keadaan beragama Islam dan bukan orang fasik. Ketika di antara yang empat ini terdapat orang yang fasik, maka diragukan keabsahan pernikahannya. Makanya ngambil saksi itu nggak boleh sembarangan. Ngambil saksi pernikahan itu nggak boleh sembarangan. Orang lagi lewat dipanggil, bang, saksi saya mau nikah. Lihat dulu, biarpun dia saudara, tapi lihat dulu ibadahnya bagaimana. Dia termasuk orang yang fasik apa enggak? Apa itu fasik? Nah, fasik teh? Ngerti agama. Hah? Ngerti agama. Orang fasik ngerti agama? Betul? Tidak mengerti agama. Ada lagi yang tahu fasik apa itu? What is the meaning fasik? Nah, fasik itu orang beragama Islam tapi dia itu tadi sholatnya kadang jalan, kadang di sholat, kadang ya kurang taat atau ya enggak taat lah, enggak sama kurang sama jadinya. Enggak sama kurang sama, jadi sama dengan fasik juga. Ya, fasik itu orang mengaku dirinya Islam, dia memang iman kepada Allah, tapi dia enggak taat sama Allah, namanya fasik. Nah, ketika orang itu menjadi wali, kemudian jadi saksi, itu harus orang betul-betul yang ya terpilih, orang yang ibadahnya rajin, orang yang kelihatan taat kepada Allah. Jadi ya kita harus berusaha lah, terutama diri kita, pengantin laki-laki, perempuan, dan juga orang tua. Ya sebisa mungkin kita, misalnya orang tua jarang sholat, kita bilangin. Misalnya orang tua sholat, Pak, saya mau nikah, jangan sampai ini pernikahan saya kurang sempurna atau tidak sempurna karena kefasikan. Ya segitu tuh syaratnya Islam, tapi bukan hanya Islam saja. Ya, gitu. Jadi diupayakan betul-betul Islamnya betul-betul Islam. Untuk mempatenkan keabsahannya betul-betul sempurna, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua diantaranya adalah syarat nikah adalah baligh. Nah, baligh. Ini yang ada di sini kira-kira udah baligh belum? Sudah. Hah? Ya. Baligh ada rasanya nggak? Gimana rasanya baligh? Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Ada yang tahu pengertian baik?
ini berarti banyak hukum-hukum yang nggak tahu ya. Banyak hukum-hukum agama yang kita tidak tahu. Berarti kudu ngaji judulnya kudu ngaji. Batasan balik tamamu khamsan syarot sanata, sempurna 15 tahun. Ya, berarti ini udah lebih dari 15 tahun, berarti sudah masuk akil balik. Dengan ciri-ciri yang berbeda-beda usianya. Ya, ketika dia belum 15 tahun tapi dia sudah punya ciri-ciri balik, masuk akil balik, maka dia sudah masuk akil balik. Di antaranya laki-laki ciri baliknya. Ciri balik laki-laki adalah merasa udah balik tapi nggak tahu ciri baliknya apa. Ya, jangan sampai kayak gitu. Kita udah yakin kita udah balik, tapi kita nggak tahu ciri-ciri balik itu apa dalam Islam. Mimpi basah, keluar sperma, itu adalah batas awal balik, batas awal akil balik. Artinya batas harus menjalankan hukum-hukum Allah, batas harus melaksanakan hukum-hukum Allah. Artinya apa? Yang wajibnya harus wajib dijalankan, yang haramnya wajib dijauhkan atau ditinggalkan. Ketika belum balik, dia nggak sholat, dosa nggak? Nggak, karena tadi belum balik. Kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah dan itu harus ditinggalkan kan, seperti tadi. Tapi dia lakukan, dosa nggak? Nggak. Kenapa? Karena belum balik. Yang dosa orang yang melihatnya kemudian membiarkan. Nah, itu yang dosa, itu orang yang dewasa yang melihatnya dan membiarkan. Dialah yang dosa. Anak yang mau balik tadi belum wajib melaksanakan hukum Allah. Meskipun yang haramnya dilakukan, tapi dia tidak berdosa. Makanya kalau nggak mau berdosa, nggak mau kena hukum, jangan balik dah. Kalau nggak balik berarti nggak nikah tuh. Ya, tuh. Nah, tadi wajib melaksanakan hukum Allah, yang wajib dilaksanakan, yang haramnya harus ditinggalkan. Ya, yang tadi belum balik tadi melakukan yang diharamkan Allah, apa itu minuman keras, judi, yang belum balik enggak dosa. Yang dosa adalah orang-orang yang dewasa melihatnya, menyaksikannya, kemudian membiarkannya, terlebih orang tua. Itu kemudian kewajiban yang sudah akil balik, ya, adalah menutup aurat. Paham? Hukumnya adalah wajib. Aurat laki-laki batasannya dari pusar sampai lutut. Laki-laki sholat pakai anduk doang. Allahu Akbar. Pakai anduk doang sholat segini. Di atas pusar, di bawah lutut. Sholat Allahu Akbar. Sah sholat? Enggak. Kenapa? Sah. Kenapa? Karena sudah menutup aurat, tapi tidak sopan. Sah sholatnya, ya. Secara hukum sah sholatnya, tapi tidak sopan. Kemudian balik bagi perempuan, balik bagi wanita perempuan. Cirinya adalah tadi 15 tahun gitu ya. Batasan semua laki perempuan adalah 15 tahun. Ciri yang lainnya, haid atau menstruasi. Nah, laki-laki harus paham ya. Menstruasi biasanya paling lama berapa hari? 7 hari. Nah, dan ketetapannya berapa hari? Ketetapan dia haid itu berapa hari? 15 hari. Ditetapkan bahwa balik menstruasi itu adalah 15 hari paling lama. Itu berarti si wanita tadi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Di bulan puasa menstruasi berarti dia tidak sholat, tidak puasa. Kalau puasanya wajib di kodok. Kalau sholatnya itu
tidak dikodok, ya, wajib hukumnya. Misalkan kamu punya utang dulu belum pernah ganti, wajib. Ya, dulu pernah menstruasi yang muda, bodo amat ya, mengabaikan hukum masa bodoh gitu kan. Ya, ternyata saya nggak apa-apa masih hidup gitu kan, misalkan nggak diazab sama Allah misalkan kayak gitu. Nah itu wajib, itu wajib hukumnya. Ketika kita sengaja meninggalkan dulu pernah menstruasi tapi tidak belum pernah mengganti, wajib diganti, ya. Itu puasa. Nah kalau sholat mah tidak, ya, sholat tidak. Kemudian menstruasi 15 hari paling lama. Ketika hari ke-16 dia masih keluar darah, ya, itu kan mengeluarkan darah kan, menstruasi akan mengeluarkan darah. Kemudian hari ke-16-nya dia masih mengeluarkan darah, apa namanya? Darah penyakit. Apa istilah ininya begini? Istihadah, darah penyakit hari ke-16. Maka itu berarti bukan lagi darah menstruasi yang keluar, namanya darah penyakit atau darah istihadah. Dan itu mah harus segera dibawa ke rumah sakit, bengkel ya. Dibawa ke rumah sakit, ya, itu diperiksa, ya. Seperti itu. Berarti ada kelainan, bukan lagi menstruasi. Dan hari ke-16 itu harus sudah menjalankan sholat. Karena yang keluar itu bukan lagi darah tapi darah penyakit. Wajib sholat, wajib puasa. Ya, meskipun keluar terus, cuma harus ditutup, disumpel makan naon baik. Ya, nah itu wanita, ya, sudah menjadi kudrat Allah, bukan mau jadi wanita. Kudrat Allah, ya, takdir Allah yang harus diterima, ya, takdir Allah yang harus diterima dan kita jalankan dan kita syukuri. Syukur menjadi wanita, syukur menjadi laki-laki. Nggak ada yang saling menyalahkan, ya Allah, coba saya jadi laki-laki, yang kayak gitu nggak boleh, ya. Nggak boleh kufur terhadap nikmat. Orang kalau menyalahi Allah, ya Allah, kok saya jadi perempuan sih, itu namanya orang kufur nikmat. Nggak mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan. Allah sudah memberikan kadarnya. Kamu jadi wanita tuh gini. Keuntungannya gini. Laki-laki keuntungannya gini. Sudah diatur semua kadar-kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Terus sudah menstruasi tadi. Selanjutnya kewajiban orang yang sudah balik tadi, wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat perempuan batasannya seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan. Telapak tangan doang. Ini mungkin lu tutupin gini. Hah? Telapak tangan sama telapak tangan dan wajah. Masa wajahnya ditutupin banget sih? Gimana jalannya, ya? Telapak tangan dan wajah itu sama seperti sholat, ya. Wajah dan telapak tangan sama seperti sholat dalam menutup aurat, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Menutup aurat hukumnya adalah wajib, ya. Ketika kita sadar diri ini adalah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah, kita jalankan. Kita pakai kerudung atau misalkan kita nggak betah gerah aratelnya gitunya, aratel banyak keringat, kita sabar, ini perintah Allah, saya jalanin. Dan itu tiap gatal-gatalnya, tiap titik-titik rambut yang di pori-pori itu, Allah itu dengan keberkahan. Ketika kita rela, kalau kita nggak rela ngudumel perintah Allah,
ya Allah, kok gini sih Allah tanya kayak gini, nyusahin saya, nggak enak saya ini. Wah, itu nggak jadi pahala kayak gitu. Ya nggak jadi pahala dan nggak akan jadi keberkah. Tapi kalau kita rela, ya Allah ini perintah Allah, saya jalani demi Allah. Ya, demi perintahmu saya jalankan ya Allah. Hanya menutup aurat, menggunakan kerudung dan menutup aurat lain. Ya. Siap istiqomah pakai jilbab ini, siap nih, siap ya istiqomah ya. Ketika keluar rumah tutup aurat kecuali wajah dan mata. Ya, insya Allah ketika kita sadar diri bahwa ini adalah perintah Allah, akan ada keberkahan. Ya, urusan kita digampangin, ya, urusan kita digampangin, rezeki gampang. Ya, apa namanya, selalu datang kebaikan kepada kita. Ya, amin ya rabbal. Itu ketika kita sadar diri ini adalah perintah Allah, saya jalani ya Allah demi Engkau. Ya. Kemudian jam berapa ini? Tahun 12. Ya. Masih 3 jam lagi. Keunggulan ya, keunggulan apa namanya, nasihat Rasulullah, contoh yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya seperti yang tadi saya bacakan dalam hadis. Khairun nisa'i imra'atun iza nazarta ilaiha saratka wa iza amarta ata'at wa iza wirta anahtuha. Untuk membentuk di antara syarat Rasulullah, ya, petunjuk Rasulullah, di antara untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh-solehah, di antaranya istri, nih kewajiban istri terhadap suami, yaitu khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya wanita atau istri, iza nazarta ilaiha saratka, apabila si suami memandang istrinya selalu menggairahkan, membuat hatinya senang, membuat pikirannya terbuka, membuat pikirannya banyak inspirasi, ide-ide yang baik. Bukan sebaliknya, bukan malah jadi sebaliknya wanita melihat istrinya ngabalut. Melihat istrinya malah cemberut, ngomong yang macam-macam tentang tentang suami, kesalahan suaminya, sehingga otak suami jadi butak. Bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak? Seperti itu. Kalau istri, ya nanti nih, kita bayangin sekarang. Istri kita datang pulang capek-capek, dagang gagal, usaha berantakan, tiba-tiba datang ke rumah, istri tahu, ngomel-ngomel, itu pikiran malah bagus, malah buta, malah ruwet. Itu sangat oleh Rasulullah SAW sangat ditekankan wanita harus seperti itu. Jangan senang kepada suami wajah cerah ceria hanya ketika suami lagi banyak duit doang. Nah, ini jangan sampai kayak gini, jangan sampai terjadi kayak gitu. Bisa nggak kayak gitu? Suami dalam keadaan bangkrut, kamu bisa nggak menyenangkan suami? Ini kudu mikir seperti itu. Kita pikir pahitnya dulu, ya. Kita pikir pahitnya dari sekarang. Mampu nggak saya membahagiakan suami ketika suami dalam keadaan bangkrut? Mampu nggak saya menunjang suami, mendukung suami? Itu nasihat Nabi seperti itu. Khairun nisa'i imra'atun iza nazarta ilaiha saratka. Apabila si suami memandang si istri itu, otaknya menjadi cerah, menjadi bahagia, menjadi senang, sehingga banyak inspirasi yang masuk, ide-ide yang bagus untuk memajukan usaha misalkan. Harus seperti itu. Bukan jangan malah istri menjadi seorang yang sebaliknya tadi, malah bikin ruwet suaminya. Udah memang usaha lagi bangkrut, ditambah ngomel-ngomel, tambah hancur-hancuran. Bisa berefek kemana-mana itu. Bisa berefek kemana-mana masalahnya dari sikap istri.
nggak usah dalam keadaan nggak bangkrut pun, ketika si istri nggak seimbang, nggak bisa mengimbangi suami bisa kacau juga. Ya, dia kerja biasa lancar, tapi ketika istri macam-macam dan nggak menyenangkan suami, itu kerja tuh kerja itu nggak sebagus dalam keadaan damai bahagia. Beda kan kalau orang kerja lagi ada masalah, itu hasilnya akan beda. Yakin nggak? Ketika si suami misalkan kerja, dia dalam keadaan di rumahnya ada masalah atau enggak, itu akan beda hasilnya. Maka ketika dengan sikap seperti itu akan menentukan si suami itu dalam bekerja akan bagus dan tidaknya tergantung dalam keadaan rumah tangganya. Paling intinya adalah istri. Ini baru istri bilang, suami belum nih. Ya. Khair, bisa nggak nih? Siap nggak nih bahagiakan suami dalam keadaan toilet ataupun mujurnya? Ya, siap ya? Jangan cemberut. Siap dipaksa. Tuh lihat, jangan sampai paksa. Jangan sampai kepaksa. Siap, ya siapa lemes amat ya. Ya, siap Pak. Oh gitu tuh, aduh. Dalam keadaan bagaimanapun siap Pak. Begitu atau siap dari sekarang, jangan meragukan. Meragukan, calon suami meragukan juga, waduh gawat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, iza amarta ata'atka. Kata Nabi ini ya, konsep Nabi dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah diantaranya tadi ya. Pertama. Yang kedua adalah iza amarta ata'atka. Apabila si suami memerintahkan kepada istri selalu taat. Siap taatnya? Hah? Siap taat? Lihat ya. Taat dalam arti tidak mensekutuai Allah, tidak bertentangan dengan aturan Allah. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, wajib hukumnya istri taat kepada suami. Ya. Itu diantaranya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga soleh. Tapi ya itu tadi, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Seperti apa? Misalkan kalau suami lagi judi minta tambahin modal sama istri, itu jangan. Nah, apalagi judi-judi yang sekarang juga apa namanya? Online, ya judi online, slot apa namanya? Slot ya tuh. Apa? Saya mau tahu aja slot. Ada slot main ini kayak gini slot. Ya. Jadi selama dia tidak bertentangan memerintahkan kepada istri bertentangan dengan hukum Allah, wajib hukumnya ditaati. Kedua. Yang ketiga, iza ghibta anha bizatka. Apabila si suami sedang tidak ada, wajib si istri ini menjaga dirinya pertama. Yang ketiga, ketika suami sedang tidak ada, kan suami kan kadang di rumah, kadang di rumah, kadang keluar ngapain? Oh, kerja ya. Ya. Suami itu adalah tadi kadang di rumah, kadang di luar. Di rumahnya pulang ketika ya maghrib ya, sudah pulang kerja. Atau dia nggak pulang-pulang. Ya. Lebaran, 2 lebaran, 3 lebaran nggak pulang-pulang. Kayak Bang Toib ya, nggak pulang-pulang. Wajib hukumnya si istri menjaga 3 perkara. Nih, dengerin. Ya, perhatikan. Wajib nih, terlupa lagi. Wajib si istri menjaga 3 perkara. Apa itu? 1, menjaga dirinya. Artinya apa? Nggak boleh keluar rumah
tanpa izin biarpun dia nengokin bapaknya ibunya yang sedang sakit sampai sekarat sampai meninggalnya nggak dapat izin dari suami, hukumnya adalah dosa. Islam seperti itu. Kok gitu sih Islam? Aneh nggak? Aneh nggak? Hah? Nggak. Bagus. Ya. Meskipun dia tadi orang tuanya sakit biasa, berparah sampai dia meninggal, dia tetap si istri tidak meninggalkan rumah tanpa izin, belum ada izin dari itu. Berarti ketika dia lulus seperti itu, berarti dia lulus menjadi orang wanita yang soleh. Meskipun itu orang tuanya nangis nggak apa-apa, mendoakan aja dulu. Yes, meskipun tidak sempat menyaksikan sakitnya orang tua, sekaratnya orang tua sampai meninggal, apa-apa, karena demi aturan agama Rasulullah. Ya, hal pertama adalah tadi menjaga dirinya. Yang kedua, menjaga hartanya. Harta siapa? Harta suami. Ya, menjaga harta suami. Nah, itu dalam membelanjakan itu harus ada laporan. Ya. Dalam membelanjakan harta suami atau kemana saja itu harus dilaporkan. Berarti perlu catat apa? Di audit. Ya. Nah, ini bukan main, tetap meskipun pada dasarnya belanja Pak, ini aja belanjain aja ya, pada dasarnya seperti itu ya, maklum. Pada dasarnya itu harus dilaporkan, harus sepengetahuan catat Rasulullah. Kemudian yang ketiga, teramanati oleh anak. Ya, suami yang tidak di rumah teramanat oleh 3 perkara. 1, dirinya, diri si istri ya. 2, hartanya. Yang kedua anaknya. 3, harta. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak yang harus saya sampaikan terkait dengan pernikahan, apalagi hukum-hukum ini ya, hukum agama. Dan saya sarankan ngaji ya, ngaji lagi di rumah di rumah masing-masing, baik laki-laki atau perempuan ya. Siap ya, yang perempuan ngaji ya, siap ya. Belajar semoga bermanfaat dan selamat menjalankan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT sampai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Demikian, wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Jalal ini yang telah menyampaikan materi. Terima kasih atas kehadiran para calon pengantin, baik calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan yang ikut serta dalam kegiatan bimbingan nikah, verifikasi dan sosialisasi Indonesia Berkiblat. Sebelum penutupan, ini ada sertifikat 2 orang yang dipanggil. Pertama itu nanti untuk foto ini ya, simbolis buat Fajar Malik. Nah, ke depan dulu.